Misi rahasia Kenan, jago faktur biar nggak ghosting. Kenan adalah siswa SMK akuntansi yang lagi magang di kedai kopi hits milik Mbak Sari. Hari ini, Kenan pusing melihat tumpukan kertas pesanan yang berantakan di meja kasir. Aduh, ini siapa yang pesan? Siapa yang sudah bayar? Kok jadi chaos gini ya? Gumamnya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Vibe kedai yang estetik jadi terasa suram gara-gara catatan yang berantakan. Mbak Sari datang membawa selembar kertas rapi dengan desain yang keren. Tenang Kenan, ini saatnya kita pakai senjata rahasia akuntansi. Faktur. Kenan melongo. Faktur? Bukannya itu cuma buat perusahaan gede Mbak? Mbak Sari tertawa kecil. Enggak dong. Bisnis kecil juga butuh faktur biar transaksinya jelas dan gak kena ghosting pembeli. Jadi, faktur itu apa sih Mbak? Tanya Kenan. Mbak Sari menjelaskan kalau faktur adalah dokumen tertulis yang dikirim penjual ke pembeli sebagai bukti tagihan setelah barang atau jasa diberikan. Kenan mulai paham. Faktur itu seperti pengingat resmi. Halo, ini rincian belanjaan kamu. Jangan lupa dibayar ya. Kenan memperhatikan bagian atas faktur yang berisi nama kedai dan tanggal. Mbak Sari menunjukkan komponen penting lainnya. Lihat Ninan, harus ada nama pembelinya, daftar barang yang dibeli, jumlahnya, dan harga satuannya. Kenan mengangguk-angguk. Oh alah, jadi kalau Kak Raka beli 10 bungkus biji kopi, harus tertulis jelas ya, biar nggak ada salah paham di antara kita. Mbak Sari mengacungkan jempol. Betul banget, biar transaksinya transparan kayak kejujuran. Nah, yang paling krusial itu total harga dan tanggal jatuh tempo. Lanjut Mbak Sari. Kenan mencatatnya dengan serius. Tanggal jatuh tempo itu penting supaya pembeli tahu kapan batas terakhir mereka harus bayar. Tanpa tanggal ini, pembayaran bisa molor sampai negara api menyerang. Canda Kenan yang membuat Mbak Sari tertawa. Tiba-tiba, seorang pelanggan tetap bernama Raka datang untuk mengambil pesanan kantornya. Kenan dengan sigap langsung membuatkan faktur menggunakan tablet. Ini faktur pesanan kantor Kak Raka ya. Totalnya sudah termasuk diskon Besti dan ada rincian lengkapnya. Ujar Kenan dengan gaya profesional tapi tetap asik. Raka terlihat terkesan dengan kerapihan kerja Kenan. Setelah Raka pergi, Mbak Sari menjelaskan fungsi faktur yang lain. Faktur itu juga buat tracking stok kita, Nan. Dari sini kita tahu barang apa yang paling laku. Kenan baru sadar kalau faktur bukan cuma soal tagihan, tapi juga soal data bisnis. Wah, berarti faktur itu kayak diari buat bisnis kita ya, Mbak. Semua sejarah penjualan ada di situ. Kenan mencoba membuat sistem faktur digital agar lebih ramah lingkungan. Gak perlu banyak kertas lagi, Mbak. Kita kirim lewat email atau chat aja. Lebih satset dan gak gampang hilang. Kenan merasa bangga karena bisa menerapkan ilmunya untuk membantu Mbak Sari jadi lebih modern. Bisnis yang rapi bikin hati jadi tenang. Sore itu Mbak Sari mengecek laporan keuangan bulanan. Berkat faktur yang dibuat Kenan, semuanya jadi gampang dihitung. Nan, kamu keren banget. Gak ada lagi catatan yang hilang dan semua pelanggan bayar tepat waktu. Mbak Sari memberikan high five ke Kenan. Kenan merasa usahanya belajar akuntansi di sekolah benar-benar terpakai di dunia nyata. Kenan pun pulang dengan senyum lebar. Dia sadar kalau faktur bukan sekedar tugas sekolah yang membosankan, tapi kunci buat jadi pengusaha sukses atau akuntan pro. Besok belajar apa lagi ya? Jurnal umum? Let's go! Serunya semangat. Kenan siap menaklukkan dunia akuntansi. Satu faktur setiap kalinya.